Tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Kan keren tuh kalau di Zoom ya. Oke, kita masih ada Cijino dan ada teman saya Furkan dari komunitas kopi, di mana isu-isu mereka yang lebih fokusnya ke tentang penghijauan, ya lingkungan juga. Seperti isu-isu global warming juga. Jadi banyak sekali di Indonesia ini terjadi bencana alam seperti banjir dan juga di Aceh Tenggara ya beberapa kali juga ini banjir bandang bisa dikatakan seperti itu. Nah, ini juga diakibatkan karena ketidakpahaman manusia dalam cara tadi memilih dan juga memilah pohon mana yang boleh ditebang, mana yang tidak boleh. Dan ini kan banyak sekali terjadi di Indonesia, di kota-kota di Indonesia sana. Nah, sebenarnya yang paling dirugikan ini siapa? Kita atau cucu kita nanti ke depan? Sebenarnya yang paling dirugikan itu bukan hanya cucu kita, namun juga kita. Karena dampaknya itu bukan hanya nanti, namun juga sekarang kita telah menerima dampaknya seperti banjir yang kakak sebutkan di Aceh Tenggara tadi. Betul. Nah, sehingga oleh karena itu kita berharap kepada elemen-elemen masyarakat yang ada di berbagai daerah untuk bisa menjaga alam-alam yang telah diberikan oleh Allah kepada kita di daerah tempat itu, kita jaga dengan sebaiknya sehingga nantinya alam-alam itu bisa dinikmati oleh anak-anak dan cucu kita. Kemudian kita harapkan kepada pemerintah untuk melakukan mengkaji ulang apabila ada pabrik-pabrik ataupun perusahaan-perusahaan yang ingin mendirikan pabriknya itu di daerah wilayah Aceh khususnya. Betul. Apakah dengan berdirinya perusahaan-perusahaan itu menyebabkan dampak negatif kepada lingkungan kita atau tidak? Itu. Betul sekali. Nah, saya bisa mengutip baru kemarin saya baca di sosmed di Instagram, di mana seorang pemuda berasal dari India, dia akhirnya melakukan sebuah perubahan yang dilakukan dari diri sendiri, di mana dia selalu setiap hari memungut sampah di pinggir pantai yang ada di negara India sana. Dan ini juga diikuti oleh banyak pihak. Artinya ada kesadaran ya Furkan ya. Dan akhirnya bisa dilihat sekarang pantai yang ada di salah satu pantai di negara India ini sudah sangat bersih dan juga sangat indah sekali. Dan ini akan terus sampai seperti tukik ya. Tukik juga sudah mau ke darat untuk bertelur, dan itu dia keren sekali yang pastinya. Nah, Furkan, untuk kedepannya ini adakah proyek besar? Untuk kedepannya itu kami biasanya melaksanakan 2 proyek wajib. Yang pertama Aceh Goes to School, yang kedua adalah proyek Senusa. Jadi kalau proyek Senusa itu kami melibatkan banyak komunitas-komunitas muda untuk melaksanakan sebuah proyek, dan biasanya kami pilih itu adalah daerah-daerah di luar Banda Aceh. Sementara proyek Kopi Goes to School itu kami laksanakan kami memilih beberapa sekolah yang akan kami laksanakan proyek dengan tujuan untuk mengedukasikan pelajar-pelajar yang ada di sekolah itu tentang lingkungan. Betul sekali. Furkan tahu nggak beberapa waktu yang lalu ini ada peraturan baru ya, undang-undang baru di Aceh tentang membuang sampah. Iya, boleh dong. Baru dapat nih Mbak Dana. Betul. Sharing. Mungkin juga ada pemirsa di rumah yang nggak tahu nih ataupun belum tahu. Jadi untuk teman-teman kita yang ada di rumah atau di mana saja, mulai sekarang jangan lagi membuang sampah sembarangan, karena pemerintahan kita telah membuat peraturan apabila kita membuang sampah sembarangan itu akan mendapatkan denda. Dan dendanya itu pun juga tidak kecil untuk kita sebagai mahasiswa. Nah, jadi kita harus berjaga-jaga. Nah, kalau menurut saya sendiri sebenarnya ini langkah yang baik dari pemerintah untuk membuat kebijakan, memberikan hukuman kepada masyarakat apabila membuang sampah sembarangan. Namun tidak hanya dengan hukuman. Selain itu juga pemerintah dan juga lembaga-lembaga masyarakat lainnya memberikan edukasi kepada masyarakat
agar mereka tidak membuang sampah sembarangan. Betul sekali ya. Ada 8 orang yang ditangkap di daerah Taman Sari ya. Ini mereka tertangkap operasi tangkap tangan OTT. Mereka buang sampah. Jadi sesuai dengan yang ada di peraturan harusnya mereka membayar denda dan juga mendapatkan kurungan selama 2 bulan ya. Tapi karena ini adalah baru yang namanya sosialisasi, jadi mereka dimaafkan dengan membuat surat pernyataan ya. Kebayang nggak sih wajah kita terpampang nyata di situ ya? Malunya itu loh luar biasa sekali ya. Uang itu nggak masalah, malunya. Uangnya nggak masalah, enak kalau orang kaya gitu ya. Oke, tapi apapun itu juga saya berharap komunitas kopi dan juga Furkan ini bisa menjadi contoh untuk anak-anak muda di Aceh ataupun yang ada di Banda Aceh untuk lebih memperhatikan lingkungan ya, dimana jangan membuang sampah sembarangan ya, seperti yang di daerah-daerah Ketapang sudah mulai bersih ya. Saya melihat sekali, biasanya kalau daerah situ saya tutup hidung deh gitu. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah awal yang baik di tahun 2019 untuk masyarakat Aceh agar hidup bisa lebih sehat ya, lebih optimal dan kita bisa menyeimbangkan diri dengan alam yang pastinya. Terima kasih banyak Furkan dan khususnya komunitas kopi di Banda Aceh. Terus menebarkan kebaikan untuk masyarakat, untuk lingkungan, untuk saudara kita dan juga untuk siapapun yang ada di dunia ini. Saya Gusti Ada pamit dan juga teman saya Rais pamit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana kau selama ini, bidadari yang ku nanti, walau waktu terlambat kita dipertemukan. Mungkin salahku melewatkanmu, tak mencarimu sepenuh hati. Maafkan aku. Mungkin salahku melewatkanmu hingga kau kini dengan yang lain. Maafkan aku.